Jadi ketika siswanya ingin masuk ke jurusan hukum katakanlah, tapi orang tuanya pingin udah kamu kedinasan aja atau kedokteran aja gitu. Menurut Bapak gimana untuk mengatasi ini? Bagaimana sih sosok Pak Imam pada saat menjadi siswa seperti kami? Apakah menjadi kepala sekolah ini cita-cita yang mulai terbentuk waktu Bapak mengambil kuliah jurusan kimia atau sesuatu yang tidak pernah terbayangkan? Untuk mengoptimalkan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Krian itu bagaimana Pak? Mau atau tidak, kita harus belajar, dan belajar. Metode yang saya pakai adalah Darling Orchestra. Kadang-kadang kita itu ngomong bakat saya itu olahraga, tapi banyak juga yang tidak minat olahraga. Semua peserta didik itu paham terkait minatnya. Ini sejatinya harus memerdekakan peserta didiknya. Halo Sobat Semanika, balik lagi di episode Semanika Podcast. Applause dulu dong, applause dulu. Oke, Kak, ada yang lupa gak sih? Apa ya? Kita itu belum kenalan. Oh iya. Halo semuanya, kenalin nama aku Feby Damayanti Dan aku Alenia Rahmadini, dan bersama kami di sini telah ada Bapak Dr. Imam Jawahir SPD MM. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Iya, senang sekali tentunya di sini kami kedatangan tamu spesial seperti Bapak Imam. Sebelumnya izin bertanya dikit-dikit ya Bapak, boleh? Oke, silakan. Waduh, Oke. jadi grogi nggak sih ini? Grogi saya. Oke, langsung saja di pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Saya itu penasaran banget gitu. Bagaimana sih sosok Pak Imam pada saat menjadi siswa seperti kami ini? Ketika saya di SMA ya, saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Nah, ketika saya di SMA itu sekolahnya memang tidak seperti saat ini ya, pagi sampai sore begitu ya. Tapi kami paruh waktu ketika SMA itu. Jadi ya jam 7 sampai jam 12. Nah, sisanya sore itu kita masih ada kesempatan untuk bermain. Nah, waktu bermain itu saya gunakan untuk berlatih olahraga. Jadi kalau pulang sekolah itu kita latihan lari ya di Stadion Jenggolo yang bersebelahan dengan SMA 1. Nah, ketika di SMA itu kami selalu berupaya untuk belajar. Diajar gurunya atau tidak, kami tetap harus membaca. Saya harus membaca terlebih dahulu. Jadi semua buku pelajaran itu kami baca dulu sebelum guru mengajar. Ini adalah bagian upaya saya untuk menuju ke perguruan tinggi negeri. Seperti itu ya. Jadi Pak Imam ini bukan tipikal siswa yang nakal, yang bandel gitu, bukan ya Pak ya? Bukan. Kalau misalnya nakal, tidak. Ya, saya katakan tidak. Karena terus terang aja ketika kami di SMA itu harus berupaya ya sekolah, ya juga harus bekerja ya. Karena apa? Karena ini adalah demi masa depan. SMA itu harus diperjuangkan karena ini adalah bagian dari lompatan masa depan kita. Kalau selama kita itu di SMA katakanlah loyo, males belajar, ini gambaran masa depannya juga bisa ditebak. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah berbicara terkait masa SMA nih Pak. Masa SMA itu kan banyak orang bilang masa yang tak terlupakan katanya, masa-masa indah. Nah, ada nggak sih Pak salah satu guru Bapak yang juga tidak terlupakan hingga saat ini? Guru favorit Bapak siapa? Guru favorit saya selama di SMA sebenarnya juga tidak satu ya. Karena semuanya itu punya karakter masing-masing. Yang ketika kami belajar itu, ini adalah kebutuhan kami untuk ketika nanti kami harus tes masuk di perguruan tinggi negeri. Ketika zaman saya dulu itu namanya SIPENMARU, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Kalau sekarang SNBT ya, atau UTBK.
Nah, kami untuk menuju UTBK itu setidaknya ada 4 mapel yang harus kami pelajari. Minimal itu apa saja, matematika, fisika, kimia, biologi itu ya, plus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, karena ini kekuatan kami, maka saya jurusannya A1. A1 itu kelompok fisika. Maka kekuatan kami adalah di fisika termasuk matematika. Fisika itu 1 minggu 10 jam pelajaran. Matematika juga 10 jam pelajaran. Nah, padahal anak-anak sekarang aja 2 jam itu sudah mulai bosan ya. Nah, jadi all out di pembelajaran matematika, fisika, kimia, biologi itu kita all out semuanya, plus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi bisa dikatakan bahwasanya mungkin semua guru yang mengajar di bidang itu merupakan guru favorit dari Bapak. Guru favorit dan semuanya adalah guru-guru terbaik kami. Kalau misal nih Pak, ini kan podcastnya dilihat sama guru-guru Bapak waktu SMA, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada beliau semuanya? Kepada Bapak Ibu guru kami, baik itu yang di SMA, di SMP ataupun di SD, kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu guru yang telah membimbing kami semuanya sehingga kami bisa berupaya semaksimal mungkin, bisa setegar saat ini juga untuk memperjuangkan anak didik kami semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru kami. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya tentang pendapat Bapak nih. Menurut Bapak sendiri, mengetahui minat dan bakat itu penting nggak sih? Setiap siswa, orang tua itu harus tahu minat bakatnya. Kadang-kadang kita itu ngomong bakat saya itu olahraga, tapi banyak juga yang tidak minat olahraga. Bakat saya itu seni, tapi saya seni itu tidak belajar, nggak minat kan gitu. Maka yang paling utama adalah minat dulu, baru bakatnya. Nah, kalau minatnya itu sudah kuat, nanti bakatnya ini akan mengikuti juga sejalan. Ya, jadi penting sekali semua siswa, semua peserta didik itu paham terkait minatnya, kemudian bakatnya apa. Minatnya ada, tapi nggak bakat juga bahaya. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, Pak Imam pada masa SMA itu berminat dan berbakat di bidang apa? Seperti itu. Terus terang aja, saya minat sekali waktu itu di olahraga. Jadi kalau olahraga itu saya all out. Karena juga masa-masa itu kan permainan itu tidak sebanyak saat ini. Kalau anak-anak sekarang permainannya HP. Tapi pada saat kita itu, zaman saya dulu itu yang terbanyak adalah bermain dengan kawan-kawan sebaya. Salah satunya olahraga, voli, ya, kemudian sepak bola. Nah, itu terus. Maka kami mengasah fisik yang kuat itu. Tapi ketika kami kuliah, kami tidak memilih olahraga. Kami memilih jurusan kimia dan alhamdulillah bisa diterima di bidang di jurusan kimia. Nah, saat ini kami juga tetap bernaung di olahraga, menaungi beberapa olahraga ya. Karena kami juga pengurus olahraga termasuk ketua umum, misalnya olahraga panahan, olahraga bola tangan, dan masih banyak lagi bidang-bidang olahraga yang kami naungi. Dan juga saya menjadi ketua harian KONI Kabupaten Sidoarjo. Nah, berbicara terkait bahwasanya tadi Pak Imam itu jurusan SMA itu A1 fisika, lalu kuliahnya mengambil kimia. Kenapa kok waktu kuliah itu tidak mengambil fisika juga? Apa yang mendasari Pak Imam itu memilih kimia? Ya, apa yang mendasari saya ketika memilih jurusan kimia itu adalah kami merasa lebih enak belajar kimia, lebih nyaman belajar kimia. Nah, itu adalah untuk memudahkan ketika nanti saya fokus di jurusan kimia itu. Nah, apakah pelajaran yang lainnya ada? Kebetulan yang saya pilih itu sebenarnya pilihan ke-1 kimia dan pilihan kedua matematika.
Nah, ketika kami diterima di pilihan 1 jurusan kimia, alhamdulillah itu adalah sesuai dengan kenyamanan saya belajar nantinya itu. Lalu terkait sekarang Bapak yang menjadi seorang kepala sekolah, itu kan memang sama dengan jurusannya Bapak ambil kimia, berkecimpung di dunia pendidikan lah. Tapi minat Bapak dulunya kan olahraga. Nah, apakah menjadi kepala sekolah ini cita-cita yang mulai terbentuk waktu Bapak mengambil kuliah jurusan kimia, atau sesuatu yang tidak pernah terbayangkan? Ketika kuliah, ketika kita itu belajar, kemudian menjadi guru, itu tidak terbayangkan akan menjadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu adalah tugas tambahan. Ya. Nah, ketika kami ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah, maka kami harus all out. Karena sekolah itu harus dibangun dengan berbagai macam strategi, dengan berbagai macam pengembangan, dengan berbagai macam inovasi. Nah, maka kekuatan-kekuatan itu harus kita lakukan seoptimal mungkin bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi sekali lagi, untuk jabatan kepala sekolah itu adalah bukan tujuan utama sejatinya. Ya, tetapi karena itu ada tugas yang harus kita laksanakan, maka kita tanggung jawab moral untuk menjadikan lembaga atau sekolah itu menjadi lebih baik. Oke. Nah, sekarang kan kita lagi berbincang-bincang topiknya pendidikan ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui sekarang di Indonesia ini melakukan atau kurikulum yang digunakan sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Nah, tanggapan Bapak tentang kurikulum merdeka bagaimana Pak? Kurikulum merdeka ini yang dilaksanakan di Indonesia itu bisa saya katakan terlambat. Mengapa terlambat? Karena adopsi kurikulum merdeka yaitu sejatinya sejak awal para pemimpin bangsa itu sudah memikirkan, termasuk Ki Hajar Dewantara ini kan pencetusnya. Ya, pencetusnya. Sudah sekian tahun baru sekarang lah dicetuskan yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan apa? Minat bakatnya. Ya, sesuai dengan minat bakatnya. Siswa cenderung tidak ada lagi yang namanya pemilihan jurusan. IPA, IPS, ya, bahasa, tidak ada. Nah, yang ada saat ini adalah peserta didik, siswa itu milih mapel yang cocok yang mana, yang nyaman yang mana. Tetapi harus diingat, pemilihan mapel ini, mata pelajaran ini harus bertanggung jawab nantinya. Karena apa? Mengacu ya. Ketika saya nanti di SMA ini katakanlah mau melanjutkan kuliah, misalnya jurusan teknik, maka kekuatan fisika dan matematika itu harus kuat, harus dipelajari maksimal. Kalau nanti saya ingin masuk farmasi, masa kimia sekarang ini harus dipelajari seoptimal mungkin. Kalau nanti saya ingin kuliah kedokteran, maka ilmu biologi, ilmu kimia itu harus kuat. Kalau saya nanti ingin menjadi politisi, nah, maka ilmu-ilmu sosial itu yang harus banyak dipelajari. Kalau nanti saya ingin belajar di Fakultas Hukum, maka ilmu sosial yang harus saya kuatkan, kan gitu. Nah, anak-anak inilah yang sekarang ini diberi kebebasan. Bapak Ibu guru melayani, ya, melayani semaksimal mungkin. Inilah nanti akan terjawab, terdiferensiasi. Jadi guru membantu, memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Nah, ini tepat sejatinya kalau nanti akan berlanjut terus. Ya, berlanjut terus.
tidak ada istilah ganti menteri ganti kurikulum gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi rencana Bapak untuk mengoptimalkan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Krian itu bagaimana Pak? Apa program-program yang Bapak rencanakan? Dalam rangka memperkuat, mempercepat, ya, mengembalikan kejayaan SMA Negeri 1 Krian ini, maka kita harus melakukan inovasi. Inovasi ini adalah dalam rangka untuk mengembangkan yang ada di SMA 1 Krian ini. Karena apa? Setiap siswa itu nanti akan memiliki minat bakat yang berbeda-beda. Ada yang kuat di sisi akademik, ada yang kuat di sisi non-akademik. Nah, ini semuanya harus diangkat, harus berjalan. Mungkin suatu saat siswa itu akan berhasil melalui olahraga. Ada siswa yang berhasil melalui seni. Nah, mungkin juga seperti mbak-mbaknya ini yang nantinya akan berbakat memandu, menjadi presenter. Bukan tidak mungkin nanti akan ikut berlatih menjadi MC. Kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Dengan cara apa? Ya, pengembangannya di SMA Negeri 1 Krian ini nanti ke depannya, maka kami akan mengkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan semuanya termasuk siswa, termasuk wali murid itu ya. Nah, salah satunya adalah metode yang saya pakai adalah Darling Orchestra. Darling Orchestra itu apa? D-nya itu adalah digitalisasi, A-nya audio, video, radio. Nah, ini adalah sudah muncul bagiannya ya. Sudah ada ya. Kemudian linknya, link and match, kita itu harus punya kolaborasi. Dengan siapa? Pengguna. Pengguna SMA itu siapa? Perguruan tinggi negeri. Nah, kita harus punya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, mungkin dengan seluruh Indonesia. Nah, selain itu kita juga menguatkan kolaborasi dengan negara-negara lain, apakah itu negara tetangga ataukah negara yang lebih jauh lagi. Nah, kemarin kita sudah mendatangkan salah satunya itu dengan Thailand, yang nanti di bulan Januari 2024 ini insya Allah juga akan menuju ke sana. Ini adalah juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah berkebinekaan global. Kita mengenal berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai suku ya, dengan tanpa melakukan bullying ya. Dengan warna kulit apapun kita adalah sama ya, itu. Kemudian olahraga, orkestranya tadi ya, ornya itu adalah olahraga. Maka olahraga ini juga harus kita kembangkan. Karena tidak menutup kemungkinan banyak anak-anak yang sudah punya prestasi lebih di bidang olahraga. Seperti si Bintang, ya, itu sudah juara wusu, baik di tingkat provinsi, dia juga sudah main, ke Jurprof kemarin juga juara ya. Nah, ini beliaunya akan menuju ke PON. Berarti salah satunya ini anak sudah punya bakat. Nah, kita wadahi, kita kembangkan anak-anak ini. Nah, nanti kita juga akan membuat kepengurusan olahraga pool ball ya, yang ada di SMA 1 Krian ini. Nah, yang berikutnya kesnya adalah kesenian. Kesenian ini harus kita kembangkan. Anak sudah punya bakat band, sudah punya bakat nyanyi, yang kemarin sudah ada yang juara kan gitu ya. Nah, ini wadahnya di mana nanti? Maka kesenian ini harus ditumbuhkan. Nah, kita nanti di 2024 ini mencanangkan olahraga kesenian ya yang berbasis kolaborasi ya, gabungan, baik itu seni tradisional ya, seni modern. Maka kita nanti punya wadah orkestra ya, seni klasik dan seni modern itu digabungkan. Ini menyangkut
olahraga kesenian ya, seni yang melibatkan banyak orang. Nanti tim tari, tim paduan suara bisa, bandnya bisa ya, nanti ada anak biola, kemudian karawitan, gamelan itu juga main bersama. Nah, ini memberikan warna besar, ciri khusus nanti yang ada di SMA 1 Krian ini. Nah, yang terakhir adalah itu terampil. Setiap siswa mungkin dia sudah punya bakat life skill, sudah punya bakat vokasi kejuruan. Walaupun anak ini berada di SMA, tapi vokasinya kuat, ya ini juga harus kita wadahi. Maka nanti kita akan memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat vokasi kejuruan. Misalnya pelatihan tata boga, tata rias, ya, pastry, kemudian robotika. Nah, ini untuk mengembangkan. Karena yang hadir di sini satu angkatan itu hampir 400 ya. 400 lebih. 400 lebih ini tentu setiap siswa membawa warna, membawa corak masing-masing. Nah, ini kalau dijadikan satu saja sepertinya kurang banget. Maka harus punya banyak wadah untuk mengakomodir minat bakat seluruh siswa yang ada di SMA 1 Krian ini. Jadi saya ulang, untuk pengembangan di SMA 1 Krian ini nanti kita pakai inovasi, yaitu Darling Orchestra, digitalisasi audio, video dan radio ya. Kemudian link and match dengan perguruan tinggi, dengan stakeholder yang ada. Kemudian olahraga, kesenian, keterampilan, itu semuanya hidup berdampingan, bukan bertabrakan. Give applause dulu nggak sih itu? Keren banget. Nah, masih berbicara terkait kurikulum merdeka nih Pak. Saya kan pernah baca tulisan Bapak yang judulnya itu Memerdekakan Kurikulum Merdeka. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, apa sih motivasi Bapak menulis itu dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pembaca? Ya, ini ada pesan khusus sebenarnya kepada semua sekolah, khususnya SMA yang melaksanakan kurikulum merdeka atau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini sejatinya harus memerdekakan peserta didiknya. Ya. Kenapa harus dimerdekakan? Karena yang terbanyak sekolah-sekolah itu masih memberikan paket jurusan. Paket A, di situ ada pelajaran misalnya fisika, matematika, kimia gitu ya. Dikasih 1 IPS kan gitu kan ya. Nah, kalau nanti itu sudah pure pilihan siswa, maka siswa boleh milih apa saja. Jadi bukan milih paket, tapi milih mapel yang dia minati. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa minat bakat untuk kedepannya dan harus bertanggung jawab. Nah, saat ini mohon maaf, mohon izin, hampir semua sekolah itu belum berani 100% untuk siswanya itu milih mapel sesuai dengan minat bakatnya. Jadi masih ada paket A, B, C, D, mungkin seperti itu. Ya, ini yang kedepannya kita semuanya harus legowo, memberikan peluang, memberikan ruang kepada peserta didik agar diberi kesempatan untuk milih mapel sesuai dengan minat bakatnya. Kelemahannya memang ada. Ya, kelemahannya memang ada. Satu, butuh penjadwalan yang agak ruwet. Pengaturan jam belajar yang luar biasa. Pengaturan ruang yang harus signifikan. Cukup enggak nanti SDM yang ada di sekolah masing-masing itu. Nah, yang paling tidak enak kalau nanti ada mata pelajaran yang tidak dipilih, terus gurunya ngajar apa kan itu. Nah, itu yang mungkin masih ada rasa canggung ya. Kalau ini saya pure kan
terus nanti ada mapel yang tidak dipilih, mata pelajaran yang tidak dipilih, terus bagaimana ini gurunya? Oke. Nah, berbicara terkait minat bakat di kurikulum Merdeka ini kan siswa diberikan kebebasan begitu Pak untuk memilih sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Tapi zaman sekarang ini kan banyak sekali terjadi perbedaan pendapat antara siswa dan orang tua begitu. Jadi ketika siswanya ingin masuk ke jurusan hukum katakanlah, tapi orang tuanya pingin udah kamu kedinasan aja atau kedokteran aja gitu. Menurut Bapak gimana untuk mengatasi ini? Solusinya kalau terjadi beda pilihan dengan orang tua, maka yang pertama, siswa ini harus dilakukan asesmen psikologi sesuai dengan minat bakatnya. Nah, yang kedua, hasil asesmen psikologi itu, minat bakat itu nanti akan dikomunikasikan dengan orang tuanya. Yang berikutnya, kami akan berusaha memahamkan kepada orang tua. Pilihan peserta didik ini adalah harus diutamakan. Ya harus diutamakan karena nanti yang bertanggung jawab menuntaskan perkuliahannya adalah siswanya sendiri, bukan orang tuanya. Yang kita khawatirkan itu kan orang tuanya kenapa ngotot di fakultas hukum, karena orang tuanya dulu bercita-cita di fakultas hukum. Nah, kalau siswa peserta didik ini dipaksa melanjutkan cita-cita orang tuanya, nanti kalau tidak berhasil, dua orang lagi yang tidak berhasil, ibunya sama anaknya. Nanti muncul lagi cucunya, dipaksa lagi. Jadi yang ketiga nanti turun temurun kan gitu ya. Nah, sekali lagi kekuatannya adalah kita duduk bareng, sinergi, kemudian nanti saling memahami. Dan jangan lupa yang bertanggung jawab menuntaskan perkuliahannya adalah siswa. Oke, saya mau cerita sedikit nih Pak. Saya jujur, saya ini siswa yang biasa-biasa saja di sekolah ini. Ada hari-hari di mana saya merasa malas atau jenuh itu untuk belajar. Nah, untuk permasalahan itu, Bapak punya nggak tips untuk saya sekaligus sobat-sobat Semanika yang lagi nonton? Kalau misalnya rasa mood itu kadang-kadang berkurang ya, kita harus menatap masa depan. Jadi yang dilihat itu jangan sebatas yang ada di sebatas tembok. Kalau kita ini kan memandang tembok ya, kita hanya melihatnya sebatas ini. Tapi tengoklah di luar tembok sana, itu nanti yang akan kita capai. Maka itu untuk membangkitkan motivasi, membangkitkan minat. Dan masa depan yang harus kita cari, yang harus kita unggulkan nanti, itu yang jadi motivasi. Dan yang kedua, kita pakai kata kunci bahwa Allah itu sudah menjamin sejatinya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Mau atau tidak, kita harus belajar, dan belajar. Setidaknya satu mata pelajaran, satu buku itu harus dibaca 7 kali. Ya, jadi tipsnya itu tadi adalah kita harus menatap masa depan yang akan kita tuju, jadikan itu sebagai motivasi, dan kita harus percaya bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka dari itu harus belajar. Oke, selanjutnya Pak, untuk mungkin menutup podcast hari ini, kan biasanya anak zaman sekarang itu kata-kata hari ini dong gitu. Jadi kata-kata hari ini dari Pak Imam apa? Monggo silakan. Gimana ya kata-katanya ya? Hari ini ya tidak akan terulang kembali kalau kita hanya melihat hari kemarin. Maka yang kita lihat adalah hari ini, besok, dan besok itu yang harus kita tatap untuk menuju masa depan yang lebih baik. Give applause dulu. Keren banget. Oke, baik Sobat Semanika, kita udah sampai di penghujung acara. Nah,
Terima kasih banyak Bapak sudah Terima berkenan kasih. untuk hadir. Terima kasih juga untuk penonton yang setia nonton sampai akhir. Dan ya, Iya, dan memang episode kita kali ini telah selesai, tapi perjalanan kita terus melaju. Tetaplah kita untuk mendengarkan hal-hal yang bisa menimbulkan atau memberikan inspirasi-inspirasi yang baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bintang tamu spesial lainnya. Tetap semangat dan terus cari inspirasi baru ya. bye-bye. Dadah dulu juga, Pak. Pak.